semuanya, perkenalkan nama saya Farelia Pangestu Wijaya dari kelas 2R4 dengan NIM 255170100111047. Di zaman sekarang, semakin banyak anak muda yang mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya aktivitas yang kembali populer adalah bermain sepatu roda. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran saat kita meluncur menggunakan sepatu roda, tulang, otot, dan sendi apa saja yang sebenarnya bekerja? Nah, udah siap belum buat nyimak penjelasannya? Yuk kita bahas. Gerakan yang akan kita bahas adalah gerakan meluncur ke depan pada saat bermain sepatu roda. Lalu, bagaimana tubuh bisa melakukan gerakan tersebut? Yang pertama, terdapat os kokse dan femur berperan sebagai penopang utama tubuh saat membantu menghasilkan gerakan kaki melakukan dorongan. Pada bagian tungkai bawah terdapat tibia dan fibula yang berfungsi menopang berat badan serta menjaga kestabilan saat meluncur. Sementara itu, tulang-tulang kaki membantu mendistribusikan berat badan sehingga tubuh tetap seimbang di atas sepatu roda. Agar tulang-tulang tersebut dapat bergerak, diperlukan kerja beberapa kelompok otot. Yang pertama, terdapat gluteus maximus, menghasilkan dorongan utama saat kaki menekan ke belakang. Sedangkan gluteus medius membantu menjaga keseimbangan ketika tubuh bertumpu pada suatu kaki. Pada bagian paha, terdapat quadriceps femoris membantu meluruskan lutut dan menopang tubuh selama meluncur. Sementara hamstring berfungsi mengontrol ketika gerakan lutut agar tetap stabil. Kemudian pada bagian betis, terdapat gastrocnemius dan soleus membantu menghasilkan tenaga tambahan saat bergerak. Sedangkan tibialis anterior membantu menjaga posisi kaki dan keseimbangan tubuh. Selain tulang dan otot, gerakan ini juga melibatkan beberapa sendi penting. Yang pertama, terdapat sendi panggul atau articulatio coxae memungkinkan kaki bergerak ke depan, ke belakang, dan ke samping saat melakukan dorongan. Kemudian terdapat sendi lutut atau articulatio genus memungkinkan gerakan menekuk dan meluruskan lutut sehingga tubuh dapat menghasilkan tenaga untuk meluncur. Sedangkan sendi pergelangan kaki atau articulatio talocruralis membantu menjaga stabilitas serta mengontrol arah gerakan. Kerjasama ketiga struktur tersebut membantu kita dapat meluncur, berbelok, dan menjaga keseimbangan dengan baik saat bermain sepatu roda. Nah, ternyata bukan hanya saat bermain sepatu roda, bahkan saat saya menjelaskan materi ini kepada teman-teman, ada beberapa tulang, otot, dan sendi yang juga bekerja secara bersamaan. Yuk kita lihat struktur anatomi apa saja yang berperan saat kita berbicara. Saat kita berbicara, salah satu tulang yang paling berperan adalah mandibula atau tulang rahang bawah. Tulang ini bergerak ketika membantu kita untuk membuka dan menutup mulut saat berbicara. Selain itu, terdapat maksila atau tulang rahang atas yang membantu membentuk struktur rongga mulut. Agar kata-kata dapat diucapkan dengan jelas, berbagai otot juga ikut bekerja. Salah satunya adalah otot orbicularis oris, yaitu membantu menggerakkan bibir saat kita berbicara. Kemudian otot lidah membantu membentuk berbagai bunyi dan kata. Selain itu, otot masseter membantu menggerakkan rahang selama proses berbicara. Gerakan berbicara juga melibatkan sendi temporomandibularis atau TMJ yang menghubungkan rahang bagian bawah dengan tulang tengkorak. Sendi ini memungkinkan kita untuk membuka, menutup, dan menggerakkan rahang saat berbicara. Nah, sekarang kita jadi tahu nih bahwa aktivitas yang terlihat sederhana seperti bermain sepatu roda maupun berbicara ternyata melibatkan kerja sama yang kompleks antar sistem tulang, otot, dan artikulasi. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal sangat penting agar kita tetap dapat beraktivitas dan melakukan hobi yang kita sukai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.